Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih hari ini sudah hadir pertemuan kelompok ya. Setiap bulannya kita melakukan pertemuan kelompok. Hari ini Ibu sudah sangat semangat datang untuk belajar bersama kelompok Mawar ya Bu ya. Hari ini kita belajar mengenai materi pengertian anak dan hak-hak anak. Jadi kita akan belajar mengenai hak anak ya Bu ya. Sebelum kita ke sana, coba kita lihat di depan itu Bu. Ada apa Bu? Iim, dibaca. Yang ini. Pengertian anak. Ya, dibaca. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Oke. Jadi di sini pengertian anak adalah anak itu adalah anak yang berusia 18 tahun itu disebut anak. Ya, kalau sudah lewat 18 tahun mungkin dia sudah tidak lagi kategori anak-anak. Yang di dalam kandungan pun sudah disebut anak. Ya Bu ya, kita lanjutkan. Hak anak. Yuk Bu Rusmina, dibaca Bu Rusmina. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu area. Oke ya Bu ya. Jadi ini hak yang melekat pada martabat manusia. Jadi haknya kita atau hak anak kalau di sini ya, haknya seseorang ya Bu ya. Nanti kita bahas hak anak itu apa saja Bu. Kita lanjut. Hak anak dapat diartikan ya Bu ya, saya yang menjelaskan ya Bu. Hak anak dapat diartikan yang pertama hak melekat atau azasi pada diri anak. Yang kedua pemberian Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Jadi di dalam kandungan dia sudah punya hak loh Bu ya. Anak-anak itu sudah punya hak walaupun dia baru di dalam kandungan. Ya, yang keempat itu kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Yang selanjutnya jika tidak dipenuhi pelanggaran hak. Nah, jadi kalau ibu-ibu tidak memenuhi hak anak itu sama saja dengan melanggar hak anak ya Bu. Lanjut. Jika orang tua tidak memenuhi sama dengan melanggar undang-undang perlindungan anak. Nah, yang selanjutnya orang tua tidak mampu, negara yang ambil alih. Berarti kalau ibu-ibu tidak mampu memenuhi hak anak dan menelantarkan anak-anaknya diambil oleh negara atau diurus oleh negara ya Bu. Selanjutnya kita lihat ke sebelahnya. Di sana ada klaster anak ya Bu, klaster anak. Klaster yang satu ini adalah hak sipil dan kebebasan. Yang kedua, lingkungan, keluarga, dan pengasuhan alternatif. Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Yang keempat, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Yang terakhir, langkah-langkah perlindungan kasus. Baik ibu-ibu, ada 4 hak anak ya Bu ya. Ada 4 hak anak. Hak anak itu yang pertama hak hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, dan yang terakhir hak untuk berpartisipasi ya. Hak untuk hidup itu gimana Bu? Ada yang tahu nggak? Hak anak untuk hidup gimana?
itu berhak hidup. Jadi jangan sekali-sekali ibu matiin anaknya, ya. Ya anak lo bu, masa dimatiin? Kalau di TV-TV kan banyak tuh bu, orang tua membunuh anaknya atau siapapun yang membunuh anaknya, itu melanggar hak ketika anaknya tidak diberi kesempatan untuk hidup. Atau di dalam kandungan nih, ya, di dalam kandungan digugurkan, padahal haknya anak untuk hidup. Jadi hak yang pertama adalah hak untuk hidup. Jadi jangan sekali-sekali dilanggar hak hidup anak. Ya bu, lanjut ya. Hak tumbuh kembang. Tumbuh kembang itu intinya seperti mendapatkan pendidikan, diberi kasih sayang, ya, memotivasi. Jadi itu hak anak bu. Jadi kalau anaknya lagi manja-manja dengan ibu, jangan nggak dikasih. Ini anak manja banget. Ya, nggak boleh. Karena itu hak anak. Hak anak untuk mendapatkan kasih sayang bu. Ya, hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Mbak, aku nggak ada duit, nggak usah sekolah lah anaknya. Kalau anaknya sukarela ya oke. Kalau anaknya mau sekolah, haknya dia bu. Kita harus penuhi apapun yang terjadi. Haknya anak untuk mendapatkan pendidikan, ibu harus penuhi. Ya, oke. Selanjutnya, hak perlindungan. Hak anak dalam mendapatkan perlindungan. Jadi anak-anak ini bu dilindungi, ya. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan kekerasan, dia harus dilindungi. Baik negara itu dilindungi ya bu ya, baik dari ibu juga dia dilindungi ya bu. Yang partisipasi, memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam mempengaruhi hidup. Jadi anak itu berhak untuk menentukan hidupnya. Jadi kalau dia sukanya apa, ya haknya dia untuk pilih yang dia mau. Ya bu. Jadi tadi ada hak apa aja bu? Yang pertama adalah hak untuk hidup. Yang kedua hak untuk tumbuh kembang. Yang ketiga hak perlindungan. Yang terakhir itu hak berpartisipasi. Ya bu. Kita lanjutkan ke 31 hak anak. Di sini nih banyak sekali bu. Ya, hak anak nih. Ya. Kira-kira ibu-ibu sudah penuhin semua belum ya? Kita baca ya dari pertama ya. Hak anak untuk bermain. Oke, pasti ibu kasih nih bermain ya. Anak-anak alam mbak nggak dikasih ya dia nangis lah, nggak dikasih main gitu ya. Lanjut. Hak untuk berkreasi. Berkreasi itu intinya untuk menyalurkan bakatnya, dia mau apa, misalnya jangan dilarang lah kalau dia lagi main-main becek, dia lagi berkreasi ataupun lagi gunting-gunting, asal tidak membahayakan ya bu. Lanjut, berpartisipasi. Tadi yang sudah dijelaskan, berpartisipasi itu intinya mengeluarkan pendapat dia ya bu ya. Yang keempat, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan. Ini kalau yang seperti ini nih, misal orang tuanya merantau ataupun berpisah, ya. Orang tua berpisah, itu hak anak untuk berhubungan dengan orang tuanya. Misal anaknya ikut si bapak, dia berhak untuk mendapatkan berhubungan dengan ibunya gitu ya. Yang selanjutnya, bebas beribadah sesuai agama. Jadi jangan dilarang-larang anaknya untuk menjalankan ibadah ya bu ya. Itu sudah termasuk hak anak. Bebas berserikat. Yang selanjutnya, hidup dengan orang tua. Dia boleh hidup dengan orang tuanya, ya iyalah ya, gimana enggak. Terus 9, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Nama dia berhak dapat, identitas dia berhak dapat, keluarga negaraan dia termasuk juga hak anak, pendidikan termasuk juga hak anak, informasi juga hak anak, standar kesehatan paling tinggi hak anak, standar hidup yang layak juga hak anak ya. Selanjutnya nih terkait dengan perlindungan, ini yang dilindungi ya bu ya, dilindungi oleh negara intinya. Di sana dia mendapatkan hak pribadi, tindakan penangkapan sewenang-wenang ini mendapatkan perlindungan bu. Kalau dia ditangkap sewenang-wenang tanpa kesalahan ataupun apa, tiba-tiba ditangkap gitu, dia berhak mendapatkan perlindungan. Ataupun misalnya dia membuat kesalahan
dia juga mendapat perlindungan. Anak yang di bawah umur atau di bawah 18 tahun dia mendapatkan perlindungan ya Bu. Selanjutnya, dilakukan perlakuan kejam, hukum, dan perlakuan tidak manusiawi, itu juga hak anak ya, mendapatkan perlindungannya, maksudnya dari siksa fisik dan fisik. Oke, ini bisa dibaca ya Bu ya. Jadi intinya 31 hak anak ini bisa Ibu baca, bisa Ibu catat, nanti kita harus penuhi ya Bu, harus dipenuhi. Mbak, kalau menuhinnya semua mungkin yang ini nggak akan terpenuhi kalau anak kita nggak bermasalah. Cuman kalau untuk yang pertama aja dulu deh, untuk yang di terakhir ini nih, hak pendidikan ya, hak pendidikan. Saya mohon kepada ibu-ibu, anaknya diajarkan untuk bersemangat bersekolah ya, jangan sampai anaknya putus sekolah, karena itu juga hak anak. Ketika dia mau sekolah, jangan sekali-sekali ibu putuskan semangat dia. Itu salah satu hak ibu, hak anak ya, hak anak, dan itu kita harus penuhi. Kita harus ya penuhi hak anak itu ya. Oke. Dari pengertian anak, hak anak, 31 hak anak, ada yang mau ditanyakan tidak Bu? Cukup jelas dengan materi hari ini Bu? Oke, cukup jelas ya Bu ya. Jadi kita hari ini belajar mengenai pengertian anak dan hak anak. Di sini ada banyak hak anak. Tadi sudah dijelaskan satu persatu ya Bu ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, hari ini kita akhiri pertemuannya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan. Masih satu lagi. Wih, si Cimene. Sing mau nggak usah diulang lah, bodoh.